Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi wa alihi thahirin wa sahabatihi ajmain amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin Allahumma amin. Paslun utawi iki iku siji pasal waladi yubtilus sholata ahada asyara sayan utawi kang waladi utawi kang yubtilu kang ngabatalkeun ia aladi as-sholata ing sholat ahada asyara sayan iku 11 sayan sawiji-wiji. Pasal perkara yang membatalkan sholat ada 11. Al-kalamul amdu rupane omongan kang den sengaja. Pertama, perkataan yang disengaja. Wal amalul kasiru lan pagawean kang akeh. Kedua, gerakan yang banyak. Wal hadasu lan hadas. Ketiga, hadas wahudusun najasati lan nekane najis. Keempat, terkena najis. Wan kisyaful aurati lan kabukane aurat. Kelima, terbukanya aurat. Watagirun niyati lan barubah niat. Keenam, berubah niat. Wastidbarul kiblati lan mungkure kiblat. Ketujuh, membelakangi kiblat. Wal uklu lan mangan. Wasyurbu lan minum. Wal kohkohatu lan tertawa. Waridatu lan murtad. Kedelapan, makan. Kesembilan, minum. Kesepuluh, tertawa. Kesebelas, ridah murtad. Paslun fi adadi mubtilati sholati. Paslun utawi iki iku siji pasal fi adadi ing dalam wilangan mubtilati sholati kang ngabatalkeun sholat. Pasal menjelaskan hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Waladi yubtilus sholata ahada asyara syai'an. Waladi utawi kang yubtilu kang ngabatalkeun ia aladi as-sholata ing sholat ahada asyara iku 11 syai'an apane sawiji-wiji perkara yang membatalkan sholat ada 11. Al-kalamul amdu rupane omongan. Al-amdu kang sengaja, kang neja. As-sholihu kang patut li khitobil adami kadue khitobe kang bangsa adam kabeh sawaun ta'alaku bimaslahati sholati aula. Sawaun iku pada ta'alako cumantel ia kalam bimaslahati sholati kalawan maslahati sholat aula atawa ora. Perkara yang membatalkan sholat ada 11. Pertama, berbicara dengan sengaja dengan kata-kata yang layak digunakan komunikasi sesama manusia, baik itu berhubungan ta'alaqo bimaslahati sholat, berhubungan dengan kemaslahatan sholat atau tidak. Wal amalul kasiru lan pagawean kang akeh. Al mutawali kang nuli kasalasati khotowatin kaya telu piro-piro lengkah amdan iku sangaja kana ana zalika opo mengkono al amalul kasir au sahwan atawa lali. Amalul qalilu anapun utawi pagawean kang kidik pala tabtulu maka ora batal as-sholatu opo sholat bihi kalawan al amalul qalil. Kedua, gerakan yang banyak dan terus menerus seperti 3 langkah baik disengaja atau lupa. Adapun gerakan badan yang sedikit maka tidak sampai membatalkan sholat. Wal hadasul asgoru wal akbaru lan hadas kang lan hadas asgor lan hadas akbar.
Ketiga, hadas kecil dan hadas besar. Wahudusul najasati lan nekane najis alati kang layu fa'anha kang oraden ampura anha opo saking alati walau wakoa lan lamun wakoa tumiba ala saubihi ingatase dodote musoli najasatun opo najis ya bisatun kang kering panafado maka ngibasakeun ia musoli saubahu ing dodote musoli hale saketika lam tabtul maka ora batal sholatuhu opo sholate musoli. Keempat, terkena najis yang tidak dimaafkan apabila pakaian yang dipakai oleh orang yang sholat terkena najis. Apabila orang sholat pakaiannya terkena najis yang kering, kemudian ia langsung mengibaskannya seketika itu, maka sholatnya tidak batal. Wan kisyaful aurati lan kabukane aurat amdan hale sangaja. Pain kasyafahar rihu maka lamun ngabuka ha ing aurah rihu opo angin pasataroha maka nutupi ia musoli ha ing aurah pil hali ing dalam sakatika lam tabtul sholatuhu maka ora batal sholatuhu opo sholate man. Kelima, terbukanya aurat dengan sengaja. Jika auratnya terbuka oleh tiupan angin kemudian ia langsung menutupnya kembali seketika maka sholatnya tidak batal. Watagyirun niyati lan ngarubah niat kaan yanwiyal khuruja minas sholati kaan yanwiya kaya yen niat yaman al khuruja ing metu minas sholati saking sholat. Keenam, merubah niat seperti niat keluar dari sholat ketika kita sholat duhur, umpamanya sholat duhur baru 2 rakaat kita ingin keluar dari sholat maka sholatnya batal. Wastidbarul kiblati lan mungkure kiblat kaayaj alaha kayayan ngajadikeun iaman ha ing kiblat khalfa dohrihi ing buri tonggonge man. Ketujuh, membelakangi kiblat seperti memposisikan kiblat di belakang punggungnya. Wal uklu lan mangan wasyurbu lan minum. Kedelapan, makan dan minum. Kasiron iku akeh kana ana al makulu opo kang den pangan wal masrubu lan kang den minum au qalilan atawa kidik. Makan dan minum baik makanan dan minuman itu banyak ataupun sedikit illa ayyakuna angin yen ana asyasu sopo wong siji pi hadihi surah ing dalam iki gambaran jahilan iku wong kang bodoh tahrima dalika ing harame mongkono uklu lan syurbu. Kecuali dalam persoalan makan dan minum bagi orang yang tidak tahu keharamannya hal tersebut. Wal kohatu lan tertawa wa minhum lan ikut tetap setengah saking ulama mayu abiru utawi wong yu abiru kang ngibaratakeun iaman anha saking kohkowah bidohki kalawan dohki. Tertawa sebagian ulama mengungkapkan dengan redaksi adohki.
Wariddatu lan murtad wahia utawi murtad qad'ul islami iku pegate Islam bikaulin kalawan ucapan au fi'lin atawa perbuatan. Ke-11 itu murtad, yakni memutuskan agama Islam dengan ucapan atau perbuatan. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Paslun walladhi tabtulu bihi sholatu ahada asyara syai'an al kalamul amdu wal amalul kasiru. Idza takalamal musolli amidan bima yasluhu li khitobil adami batolat sholatuhu. Ketika orang yang sholat berbicara dengan sengaja dengan kata-kata yang layak digunakan komunikasi sesama manusia, batolat sholatuhu maka batal sholatnya. Sawaun kana yata'allaku bimaslahati sholati au ghairiha walau kalimatan. Baik itu perkataannya berhubungan dengan kemaslahatan sholat atau tidak, walaupun satu kalimat maka membatalkan sholat. 5 ruwiya an Zaidin ibni Arqam radhiyallahu anhu qala kunna natakallamu fi sholati hatta nazala qauluhu ta'ala. Diriwayatkan dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, beliau berkata, kunna natakalamu, kami berbicara dalam sholat sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala, wa qumu lillahi qanitin, dirikanlah sholat karena Allah secara khusyuk. Dan sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna hadihi sholata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, innama huwa tasbihu wa takbiru wa qiraatul qur'ani. Sesungguhnya sholat ini tidak patut di dalamnya ada sesuatu dari perkataan manusia, karena sesungguhnya sholat hanya tasbih, takbir, dan membaca Quran. Akhrajahu Muslimun, hadis riwayat Imam Muslim. Jadi kalam ini dapat membatalkan sholat. Likaulihi sallallahu alaihi wasallam, inna hadhihi sholata la yasluhu fiha syai'un min kalaminas. Yang dimaksud dengan kalam di sini adalah anutku walau biharfaini, berbicara walaupun 2 huruf meskipun tidak dipahami, atau harfian mubhimin 1 huruf yang bisa dipahami, nahu ki minal wikoyah, wa fi wa'i minal wa'a. 1 huruf yang dapat dipahami seperti ki dan i. Jadi perkataan yang membatalkan sholat yakni dengan sengaja walaupun mengucapkan hanya 2 huruf meskipun tidak dipahami, atau 1 huruf yang dipahami seperti ki dan i. Ki jagalah, i jagalah. Qauluhul amdu, ucapan musonif al-amdu sengaja, mengecualikan, lupa. Qauluhu as-sholihu li khitobil adamina, ungkapan musonif as-sholihu li khitobil adamina, perkataan yang patut digunakan komunikasi sesama manusia. Wahtaroza syarihu biqaulihi as-sholihu li khitobil adamina anil Qur'an wa dzikri wa du'a. Perkataan musonif as-sholihu li khitobil adami mengecualikan Al-Qur'an, zikir, dan doa. Illa idza khotoba bid du'ai ghairallahi ta'ala wa ghaira rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kecuali ketika menghitobkan dengan doa kepada selain Allah dan selain baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti ucapan orang yang sholat kepada orang yang bersin, yarhamukallahu, mudah-mudahan Allah merahmatimu. Ini hitobnya kepada orang. Berbeda mengucapkan rahimahullahu, ini tidak batal, sedangkan ini batal. Wa amma khitabuhu ta'ala,
Adapun hitop kepada Allah Ta'ala wa ka iya kana wudu wa iya kana stain fala yaduru, maka tidak apa-apa maka tidak membatalkan sholat. Wa kada khitobu Rasulillahi Shallallahu alaihi wasallam. Begitu juga hitop kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kama lau sumi'a, sebagaimana jika terdengar baginda nama baginda Nabi SAW dakarohu, maka ia mengingat baginda Nabi SAW. Pakola as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullahi, as-salatu wassalam, salawat dan salam, alaika tercurah kepadamu ya Rasulullahi, wahai baginda Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak membatalkan sholat. Qauluhu wal amalu ayil fi'lu wa yustasna minhu law kana dzalika fi syiddatil khaufi aw fi nafli fi safari. Perbuatan, gerakan dikecualikan, yakni dikecualikan gerakan yang banyak ketika sholat syiddatul khauf. Nah, sholat syiddatul khauf banyak gerakan namun tidak membatalkan sholat. Aw fi nafli fi safari, atau sholat sunnah dalam perjalanan. Jadi gerakan yang banyak ini membatalkan sholat, kecuali ketika sholat syiddatil khauf atau sholat sunnah dalam perjalanan. Wal hadasu dan hadas. Al hadasu fi sholati yubtiluha amdan kana ausahwan. Hadas dalam sholat membatalkan sholat baik secara sengaja atau lupa. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, wa idza pasa ahadukum fi sholatihi pal yansorif pal yatawaddo wal yu'id sholatuhu, rawahu Abu Daud. Wa idza pasa ahadukum, ketika salah satu dari kalian pasa batal ketika salah satu dari kalian kentut dalam sholatnya, maka hentikanlah, maka berhudulah, wal yu'id sholatuhu, dan kembali sholat. Rawahu Abu Daud. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Wahudu sunnajasati wan kisyaful awrati. Wahudu sunnajasati, dan terkena najis, wan kisyaful awrati, dan terbukanya aurat. Jadi yang membatalkan sholat berikutnya adalah terkena najis, membatalkan sholat. Wan kisyaful awrati, terbukanya aurat membatalkan sholat. Harus kita perhatikan dalam menunaikan sholat, kita harus memakai baju yang tidak membuka aurat. Maksudnya, contohnya misalkan yang dapat terbuka aurat. Contoh, kita menggunakan kaos dan bawahannya hanya menggunakan sarung atau celana. Nah, ini ada potensi terbukanya aurat. Apalagi kaosnya kecil, badannya besar. Jadi harus dipertimbangkan dulu sebelum sholat supaya tidak terbuka. Wa amma in kisyaful aurati fa in kasyafaha amdan batalat sholatuhu. Apabila terbukanya aurat secara sengaja, maka batal sholatnya. Ketika terbukanya aurat oleh angin, maka harus ditutup seketika. Wa taghyiru niyati, berubah niat. Wastidbarul kiblati, membelakangi kiblat. Wal uklu wasyurbu wal kohkowatu waridatu. Wal uklu, makan, minum, tertawa, dan murtad. Ini membatalkan niat. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min zalik. Wallahu a'lamu bishawab.